Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inaya Aulia Azhara dari kelas B Manajemen Sumber Daya Manusia dari Prodi Administrasi Bisnis dengan dosen pengampu Pak Beni Hutahayan. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan sedikit informasi terkait apa itu budaya organisasi dan MSDM strategi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu apa sih pengertian dari budaya, pengertian organisasi, dan budaya organisasi. Nah, pengertian budaya sendiri memiliki suatu asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Nah, pengertian tersebut sendiri dapat dipertimbangkan secara layak dan karena itu perlu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari budaya, kita harus mengetahui juga apa itu pengertian dari organisasi. Nah, organisasi sendiri bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada tahun 1996, seorang ahli Jennifer N. Garrett juga mengemukakan terkait dengan pengertian dari budaya organisasi. Menurutnya, budaya organisasi merupakan informalisasi dari satuan nilai dan norma sebagai alat kontrol bagi langkah-langkah karyawan dan kelompoknya di dalam suatu organisasi untuk berinteraksi secara agresif, cepat, dan mudah dengan yang lainnya, serta dengan orang di luar organisasi sebagai pelanggan ataupun pemasok. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Nah, menurut Robbins, seorang ahli pada tahun 1996, pada bukunya pada page 294, budaya organisasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi budaya organisasi tersebut yang pertama yaitu budaya itu menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lainnya. Budaya juga membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Budaya juga mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya juga merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan-karyawannya, serta yang terakhir yaitu budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Baik, selanjutnya saya akan juga memaparkan tentang pengembangan budaya organisasi. Menurut seorang ahli bernama Kanter, organisasi masa depan akan lebih banyak memfokuskan dirinya pada kebijakan sumber daya manusia yang baru. Pengelolaan sumber daya manusia yang handal akan menjadi salah satu kunci pokok pencapaian tujuan organisasi di masa depan. Menurut Mulyono pada tahun 2003, budaya organisasi akan mendukung unggulnya kinerja organisasi keunggulan yang kompetitif serta organisasi yang baik. Untuk itu, pengembangan budaya harus selaras dengan mendefinisikan budaya sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal maupun integrasi internal. Nah, dalam pengembangan budaya organisasi, kita tidak bisa lepas dari pengembangan sumber daya manusia. Karena dalam pengembangan budaya organisasi yang menjadi objek dari subjek dari budaya adalah manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini haruslah mengarah pada pengembangan budaya organisasi. Nah, menurut seorang ahli bernama Robbins pada tahun 2003, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Nah, yang pertama yaitu adanya inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko atau biasa kita sebut juga dengan innovation and risk taking. Yang kedua yaitu adanya perhatian terhadap detail atau attention to the detail. Yang ketiga yaitu berorientasi kepada hasil atau biasa kita sebut juga dengan outcome orientation. Yang keempat yaitu berorientasi kepada manusia, yaitu people orientation. Yang kelima yaitu berorientasi pada tim atau team orientation. Yang keenam yaitu agresif atau aggressiveness. Dan yang ketujuh yaitu stabil atau stability. Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, hal yang paling penting dalam memaknai suatu budaya organisasi adalah adanya suatu sistem nilai-nilai yang dirasakan serta maknanya oleh seluruh orang yang ada di dalam organisasi tersebut.
perubahan budaya organisasi sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya masyarakat dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek. Nah, dari pendapat Robbins tadi, kita dapat berasumsi bahwa hal yang paling penting dalam memaknai budaya organisasi adalah adanya suatu sistem nilai-nilai yang dirasakan secara langsung maknanya oleh seluruh orang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan perubahan budaya organisasi. Perubahan organisasi adalah upaya masyarakat dalam suatu organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek. Dalam perubahan organisasi, terdapat beberapa faktor yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dasar-dasar dari MSDM strategi. MSDM strategi berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta praktik sumber daya manusia yang menciptakan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Dalam MSDM strategi terdapat dasar-dasar yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian MSDM strategi, yang kedua yaitu strategi sumber daya dalam tindakan, yang ketiga yaitu menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia, serta yang keempat yaitu alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. Terdapat 3 tahapan untuk menerjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu strategi baru. Mengikuti perkembangan zaman yang dimulai pada tahun 1990, yang dimana meningkatnya kompetensi dan perubahan teknologi, perlu ditingkatkan strategi baru seperti salah satu perusahaan. Maksud strategi perusahaan adalah menghasilkan layanan baru, memanfaatkan kesempatan adaptasi, dan menawarkan pelayanan yang bermutu tinggi serta konsisten. Yang kedua yaitu ada kompetensi dan perilaku karyawan baru, dan yang ketiga yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Nah, dalam kegiatannya, manajemen sumber daya manusia strategis membutuhkan alat-alat untuk menerjemahkan sasaran strategisnya ke perusahaan untuk dapat diaplikasikan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dengan cara peta strategi, yaitu merupakan sebuah alat perencanaan strategi yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen untuk berkontribusi mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu bisa dengan menggunakan cara kartu skor SDM, di mana sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu papan instrumen digital, di mana memberikan manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambar terkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik dari proses kartu SDM. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi dalam upaya untuk mengembangkan organisasi tersebut. Yang pertama yaitu penelitian tindak nyata atau action research, yaitu suatu usaha pengumpulan dan penganalisaan data secara terus-menerus serta penyampaian hasil penemuan tersebut sedemikian rupa dalam rangka mengadakan perubahan perilaku. Yang kedua yaitu konsultasi, di mana kegiatan tersebut membantu individu, kelompok organisasi, masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam organisasi, termasuk di dalamnya yaitu kegiatan diagnosis dan penafsiran situasi bagi terjadinya perubahan. Identifikasi juga terjadi di dalam proses ini, di mana tujuan-tujuan perubahan secara spesifik dan penyusunan berbagai macam strategi yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan organisasi. Yang ketiga yaitu pengembangan tim, di mana merupakan upaya dari organisasi untuk membentuk dan mengembangkan kerjasama kelompok dalam setiap satuan tugas dan atau situasi dalam bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, dari beberapa subbab yang telah aku jelaskan, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi perlu adanya suatu budaya organisasi agar menjadi ciri khas atau karakteristik dalam suatu organisasi. Serta budaya organisasi dapat menjadi pembentuk cara kerja serta karakter karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan demi cara kerja yang lebih efisien dan lebih baik. Nah, tetapi perlu diingat bahwa adanya perubahan budaya organisasi untuk menyesuaikan zaman dan menyesuaikan lingkungan itu juga harus ikut berkembang. Kegunaannya yaitu untuk mengikuti lingkungan yang ada adalah agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Dengan mengetahui dasar MSDM strategi, diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat digunakan secara maksimal tanpa kerugian yang akan terjadi seperti memperbanyak karyawan di salah satu divisi dan mengurangi karyawan di divisi lainnya agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih dan menghemat pengeluaran. Lebih tepatnya, perusahaan mengeluarkan dana tepat pada sasaran dan efisien. Pengembangan budaya organisasi dan MSDM strategi saling berkesinambungan untuk kemajuan dan keefisiensian organisasi menuju tujuan yang diinginkan.
mulai dari cara pembentukan cara kerja, karakter karyawan, dan penempatan karyawan dapat menjadikan organisasi lebih kuat, modern, dan lebih efisien tanpa mengeluarkan dana yang sia-sia. Sekian pemaparan materi terkait budaya organisasi dan MSDM strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.